sebenarnya kita butuh perencanaan. Tolong dibantu slide saya selanjutnya. Saya ada catat di situ Amsal 21 ayat yang kelima. Saya kutip versi The Message, dikatakan di situ careful planning puts you ahead in the long run. Careful planning puts you ahead in the long run. Rencana yang detail, yang dikerjakan dengan hati-hati akan membuat kita itu selalu berada di posisi terdepan dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Saya kutip lagi di versi yang berikutnya, versi NLT, dikatakan di situ good planning and hard work lead to prosperity. Good planning, sebuah rencana yang baik yang disusun dengan baik, itu akan membimbing kita kepada kehidupan yang makmur, kehidupan yang baik. Bukan teologi kemakmuran, saudara, tapi ketika kita punya rencana yang baik dan itu didetailkan dengan berhati-hati, dengan step by step, itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang baik, dan kita selalu berada di satu posisi yang baik, yang terdepan ketika kita menghadapi range hidup yang periode hidup yang masih panjang. That's why kita butuh yang namanya perencanaan. That's why kita hari ini membahas topiknya di Bipro, manajemen perencanaan. Jadi sampai pada bagian ini, di prolog ini, saya harap kita pada satu frame yang sama, kita mengerti sebenarnya, oh iya ya, Tuhan itu sebenarnya sudah menginisiasi satu perencanaan yang besar atas hidup saya. Saya harus menangkap teladan itu dan saya coba turunkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dalam sebuah perencanaan yang baik. Nanti di step-step selanjutnya kita akan belajar lebih lagi. Tapi di step awal ini kita punya satu frame yang sama, punya paradigma starting point yang sama, teman-teman ya, supaya kita ngerti sebenarnya arahnya ini mau kemana. Dan berikutnya adalah saya mencatat ada 3 hal yang penting untuk kita ingat sebelum kita masuk ke dalam yang namanya perencanaan. Dibantu selanjutnya. Nah ini saudara, ada 3 points to remember, 3 points to remember. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam sebelum kita ngomong yang namanya perencanaan. Yang pertama adalah always start with the end. Starting point-nya jangan dari garis start. Kita harus tahu starting point-nya di goals-nya dulu. Jadi sebelum kita susun perencanaan, tentukan dulu goal-nya apa. Minggu lalu kita dengar sharingnya dari Koheri bagaimana punya goals yang jelas. Jadi selalu mulainya always start with the end. Startnya bukan dari garis start, startnya dari finish. Tahu dulu goalsnya apa. Saya akan cepat aja di sini. Yang kedua adalah make a roadmap. Buat rencana garis besar untuk capai goal itu. Jadi roadmap ini yang jadi kompasnya kita, supaya kita nggak nyasar, supaya kita ngerti mau jalannya mau arah kemana. Dan hal yang ketiga adalah finish what you start. Ini sering sekali banyak dari kita, mungkin kita sangat lemah di sini. Kalau kita nggak punya nomor 1 dan nomor 2, pasti nomor 3 gagal. Karena kita nggak tahu finishnya di mana. Karena kita nggak tahu, kita nggak pace-nya sudah sejauh apa, kita on track enggak. Kalau kita nggak ngerti goalnya apa, kita nggak punya roadmap untuk ke sana, udah pasti nggak bisa finish. Banyak orang bilang be a finisher, betul itu. Tapi untuk jadi seorang finisher kita harus tahu kita larinya menuju kemana, goalsnya kemana. Kita tahu bagaimana mau capai ke sana, jalannya itu kemana, kegambar dulu jalannya. Jadi dan poin 3 ini sulit sekali dikerjakan kalau kita tadi nggak punya susun dulu nomor 1 dan nomor 2. It's very basic, it's very simple, tapi ini hal yang penting untuk kita bisa ingat sebelum nanti kita, oh saya mau nyusun plan A, B, C, D, E. Nah ini sebentar lagi saudara ya. Saya masuk ke poin yang pembahasan yang berikutnya lagi adalah ketika kita ngomong manajemen perencanaan, saya mempelajari ada 5 pilar fundamental dalam hidupnya kita yang seharusnya ada baiknya kita punya perencanaan di pilar-pilar ini. Di sini yang saya maksud, kita akan belajar dari prinsip-prinsip kehidupannya seorang Yusuf di Alkitab. Bagaimana dia membangun ke-5 pilar yang paling penting, yang paling fundamental dalam hidup ini. Dan perlu kita pahami bersama adalah
Di ibadah ini kita akan belajar 5 ini apa aja, dan ini akan membimbing kita menjadi sebuah kerangka dalam kita menyusun sebuah perencanaan, teman-teman ya. Menyusun sebuah perencanaan. Isinya apa? Itu PR-nya kita nanti di rumah. Kita tahu dulu kerangkanya, maksudnya apa, poin-poin apa yang perlu kita detailkan. Nah, nanti di rumah kerja kelompok nih, yang sudah suami istri ya kerja kelompok ya. Yang masih single kerja kelompok sama malaikat, sama Roh Kudus ya. Jadi saya masuk yang pertama, saudara ya. Waktunya mepet. Pilar yang pertama adalah pilar yang namanya karakter kerohanian. Ini pilar yang paling basic, paling dasar. Tapi ini jadi backbone untuk pilar-pilar yang lain. Kalau pilar ini nggak dikerjakan, pilar yang lain itu akan gampang goyah. Gampang banget goyah. Nah, ini pilar yang pertama ini nggak bicara mengenai, saya sudah pelayanan loh, saya sudah melakukan ini. No, pilar pertama ini benar-benar satu komitmen kita sama Tuhan. Ini urusan pribadi, hati ke hati sama Tuhan, man by man. Ini person by person sama Tuhan, personal banget. Mungkin nggak ada yang tahu ini pilar sama orang lain, nggak ada yang tahu pilar ini, karena ini urusan pribadi banget sama Tuhan. Saudara ingat proses hidupnya Yusuf? Kejadian 37 sampai 40 kurang lebih berakhir di situ ceritanya. Ada kurang lebih 4-5 pasal ceritanya Yusuf, proses hidupnya. Beberapa waktu lalu pernah saya bawakan, saudara. Pernah ngitung enggak Yusuf itu ngalami tragedi besar dalam hidupnya ada berapa banyak? Yusuf itu dikasihi sama ayahnya lebih daripada saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata begitu. Tapi ironisnya dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tragis sekali. Yang kedua, dia diberi jubah maha indah sama papanya. Tapi ironisnya dia dibuang setelah itu, masuk ke dalam sumur. Ditambah lagi yang ketiga, dia dikabarkan sudah mati kepada papanya. Tambah desperate lagi. Tragedi yang keempat, dia dijual sebagai budak kepada orang Midian. Belum cukup sampai di situ, berikutnya dia dijual lagi. Masuk ke rumah Potifar, kerja di sana. Kerjanya bagus, dapat kepercayaan, mengelola semua asetnya Potifar. Jatuh lagi kena tragedi, difitnah sama istrinya Potifar. Akibatnya dia jebloskan dalam penjara. Di penjara dia tetap punya respon hati yang baik, sehingga dia jadi kepercayaan kepala penjara. Dia dapat kesempatan juga naik lagi, mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman. Tapi tragis lagi, dilupakan setelah itu. Sampai suatu titik dia diangkat sama Tuhan, keluar dari penjara menghadap Fir'aun, dan nanti kita tahu cerita selanjutnya. Setidaknya kalau saya hitung-hitungan by numbers pakai angka, paling tidak itu ada 7 tragedi dalam hidupnya Yusuf yang kalau kita masuk ke dunia kita saat ini benar-benar tragis sekali. Tidak gampang. Nggak gampang ngalami 7 tragedi naik turun ini, seperti dibanting dari atas ke bawah, sudah remuk semua luar dalam, hati tersayat-sayat, badan masuk dalam penjara. Tapi kita lihat bagaimana respon hatinya Yusuf dalam menghadapi setiap tragedi demi tragedi itu. Sehingga pernah saya, kalau saudara ingat, pernah saya kasih satu quote bahwa menjadi baik dan benar saja itu nggak cukup, karena Tuhan masih perlu berurusan membentuk karakternya Yusuf. Demikian juga dengan kita. Kalau kita pernah ngalamin naik turun dalam kehidupan, kita nggak pernah tahu, we never know apa yang akan kita alami, sebesar apa hal buruk musibah itu menimpa kita. Kalau hal baik pasti happy, tapi seringkali manusia dibentuk dari hal yang buruk, kejadian yang buruk. Di sana kita belajar. Kalau dari hal baik susah sekali apa yang bisa dipelajari. Ketika dalam hal buruk, di situ karakter kita dibentuk. Jadi perlu diingat bagi diri kita masing-masing bahwa tidak cukup loh kita itu jadi baik dan benar saja. Karena pasti ada masalah-masalah, dan itu pasti ada. Dalam tanda kutip, berdoalah Tuhan ikut campur tangan di sana, menjadikan itu sebagai sebuah sarana untuk Tuhan berurusan memperbarui karakter kita hari demi hari. Amin, saudara.
1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi belum tentu segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi belum tentu segala sesuatu itu bisa membangun. Saudara, di pilar yang pertama ini, yuk kita mulai merencanakan apa sih yang bisa berguna buat karakter kita. Apa sih yang bisa berguna untuk membangun sisi kerohanian kita? Karena ini bicara pilar kita yang paling basic, yang paling standar, hubungan kita sama Tuhan. Karakter-karakter ilahi, respon hati kita sama Tuhan. Jadi mulailah rencanakan pertumbuhan karakter ilahi tahun ini, setahun aja, nggak usah panjang-panjang dulu. 2024 nanti mulai ditulis apa yang saya rencanakan ya untuk membangun diri saya sendiri. Saya mau rajin saat teduh, saya mau baca firman Tuhan teratur. Itu a very good step, dan itu very basic yang harus memang kita jalani setiap hari. Saya mau mengenhance Bible study saya mau ikut SOM. Siapa yang ikut SOM di sini? Saya juga peserta angkatan ini. Investasi leher ke atas kalau orang bilang, ya. Ikut training, belajar hal baru, buka ilmu baru, ngerti, belajar sesuatu yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Atau kita cari kelemahan-kelemahan kita apa. Saya lemah di komunikasi, saya mau cari topik tentang komunikasi, saya mau belajar. Itu kita mengenhance diri, saudara. Jadi termasuk mungkin komitmen kita sama Tuhan mengubah sesuatu yang karakter kita yang masih jelek. Contohnya gampang marah. Saya mau tahun ini Tuhan, saya mau jadi orang yang lebih sabar. Mulai diperhatikan. Mungkin kita gampang ngomongnya nggak bener, kasar. Sama pasangan mungkin kasar ngomongnya. Kalau sama teman-teman baik, di rumah jadi kasar. Ada juga yang begitu modelnya. Ada yang di rumah baik, di luar kasar. Gitu. Ya. Boleh jadi itu bisa jadi komitmen, sebuah komitmen sederhana, tapi itu will change your life. Itu akan mengubah hidupmu. Itu akan memperkuat pilar yang pertama tadi, pilar karakter dan kerohanian. Jadi perlu diingat satu ini, saudara. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Setuju? Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak ingin kita tinggal apa adanya. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak ingin kita tetap tinggal di situ apa adanya. Tuhan ingin kita bertumbuh. Amin. Amin. Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Pilar yang kedua, keluarga. Nih, keluarga. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan di rencana keluarga. 1, dengan pasangan. 2, dengan anak, kalau sudah dikaruniai anak yang sudah berkeluarga. 3, dengan orang tua. Oke, saya bahas dulu yang pertama, pasangan. Apa sih yang perlu direncanain? Apa yang mau dibangun tahun ini dengan pasangan Anda? Atau apa yang perlu diperbaiki? Ada konflik kah? Sikap mungkin ada yang nggak benar, ada yang tidak memberkati sikapnya satu sama lain. Yuk coba dikulik. Mumpung malam minggu punya waktu. Ya. Yang belum punya pasangan, dicatat dulu ya, besok saya mau sama pasangan saya mau begini. Jadi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa sejauh ini so far, oke, saya kasih satu perenungan. Apa itu? Pernikahan kita. Pernikahan itu tujuannya apa sih? Pernikahan itu setahu saya adalah untuk mengejar kekudusan, bukan mengejar kebahagiaan. Loh kok bisa? Iya. Kalau nggak gitu sakramen pernikahan, iya kan? Namanya makanya holy matrimony, pemberkatan pernikahan kudus, bukan happy matrimony. Nggak ada di gereja ya. Ini married dengan ini, happy matrimony di gereja Bethany Inden tanggal sekian. Nggak ada, adanya holy matrimony. Adanya pernikahan adalah mengejar kekudusan. Loh kok bisa? Iya. Kekudusan itu tolong jangan diidentikan dengan hidup yang suci,
tanpa dosa, atau seringkali kita misleading kekudusan itu selalu topiknya dengan area-area dalam tanda kutip seksualitas. No, kekudusan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Kekudusan adalah Tuhan Yesus Kristus itu kudus. Di dalam Dia adalah penuh kekudusannya. Jadi ketika kita mengejar kekudusan, sama dengannya kita mengejar Kristus. Itu yang menjadi fokus dalam pernikahan kita. Ada namanya segitiga pernikahan ya. Suami istri, Tuhan Allah di atas. Ketika suami istri fokus mengejar Tuhan di atas, semakin hari akan semakin lengket, semakin hari akan semakin bahagia, semakin hari semakin tidak ada gap, semakin hari akan semakin kecil kesalahpahaman yang ada. Jangan misleading, jangan salah fokus. Jadi ketika kita mengejar kekudusan, kita mengejar keserupaan dengan Kristus dan sifat Kristus yang ketika Dia turun ke dunia melakukan satu karya penebusan yang besar, Dia datang bukan untuk minta dilayani. Dia raja loh, Tuhan itu raja. Turun ke bumi nggak minta dilayani. Tapi firman Tuhan bilang apa? Aku datang untuk melayani. Ini goalsnya Holy Matrimony. Sama pasangan belajar saling melayani. Ketika sama pasangan itu belajar saling melayani, sejatinya yang namanya kebahagiaan itu akan turun tercurah atas keluarga itu. Amin. Hal yang kedua, anak. Kalau kita ngomong anak, pasti yang digarisbawahi paling di highlight utama adalah edukasi. Oke, rencanakan edukasinya anak-anak ini mau kemana nantinya. Sekolah yang mungkin anak saya juga masih sekolah SD 2 orang ya. Kita merencanakan edukasi sekolahnya seperti apa. Dan kalau ngomong edukasi sekolah itu sudah pasti jelas, kurikulumnya jelas, ya loh. Yang sering terlewatkan adalah edukasi kerohanian. Ini perlu kita yang rencanakan. Gak ada guru yang rencanain edukasi rohani buat anak kita. Di sekolah minggu ada, tapi cuma seminggu sekali. Terus 6 hari yang lain gimana? 6 hari dikali seminggu dikali setahun, 6 dikali 52 itu banyak loh. Mulai dari hal kecil. Kalau di keluarga kami mulai coba tahun ini kasih edukasi rohani ke anak-anak adalah 1 minggu 1 value, 1 minggu 1 ayat. Nanti setahun mereka tahu 52 value dalam Alkitab. Nanti setahun mereka tahu 52 ayat dalam Alkitab dihafalin. Setiap hari diulang-ulang terus. Seminggu sekali ganti value-nya. Seminggu sekali diperkenalkan ayat yang baru. Kurikulum sederhana, tapi saya berdoa itu bisa menjadi sebuah jawaban, sebuah basic, sebuah dasar buat anak-anak kami yang masih SD. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, perlu kita rencanakan. Ketika kita masih punya berkat, kita masih bisa yang namanya melayani orang tuanya kita. Saudara, bagaimana kita memperlakukan orang tuanya kita? Itu perlu kita perhatikan loh, itu perlu kita rencanakan loh. Apalagi kalau mungkin orang tuanya sudah mungkin tidak tinggal serumah dengan kita. Itu perlu kita rencanakan. Saudara, Yusuf memberi kita teladan bagaimana dia menunjukkan rasa empati. Bukan hanya pada orang tua, bahkan pada saudara-saudaranya. Kita tahu kisahnya waktu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan ketika dia memanggil orang tua dan saudara-saudaranya untuk datang ke sana, diperkenalkan sama Raja Fir'aun, sehingga yang dulunya punya atensi buruk, dikira pengintai-pengintai musuh dari negeri seberang, diperkenalkan, enggak, ini orang tua saya, ini saudara-saudara saya, mereka orang-orang baik. Akhirnya Firaun berkenan dan bahkan mereka diberikan tanah yang terbaik untuk tinggal di sana. Kita tahu ending story-nya bagaimana, saudara. Jadi ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang ingin kita wujudkan untuk orang tua kita tapi masih belum bisa? Tulis dalam rencana kita. Pilar yang kedua, keluarga. Pilar yang ketiga, karir, usaha. Ini pilar yang penting juga untuk kita rencanakan. Firman Tuhan di Kejadian 41 ayat 46. Gak usah dibuka ya, saya kasih prolognya aja. Yusuf ini bicara ketika Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir.
Dia berusia 33 tahun waktu Fir'aun mengangkat Yusuf jadi penguasa di Mesir. Umurnya 33 tahun. Selama 33 tahun saya percaya, selain dia mengalami pembentukan karakter tadi, naik turun tadi, hidup yang tragedi tadi, yang membentuk sisi karakternya, saya percaya Yusuf juga merencanakan apa yang dia dapat di awal, mimpinya dia. Saya percaya Yusuf tidak tinggal dalam ruangan mimpinya itu saja, tapi dia bergerak keluar, dan mungkin ya kalau kita bahasakan sekarang, dia ngeset, saya punya goals ini, saya punya target ini, Tuhan pernah janjikan saya ini. Dan saya percaya Yusuf pasti mendetailkan tuh yang namanya plan-plannya bagaimana kalau ketika suatu hari Tuhan sudah mengubah, mengangkat hidupnya. Dan benar, ketika tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kesempatan itu Tuhan kasih, Yusuf sudah siap semuanya. Anda nanti bisa boleh baca itu Kejadian 41 ayat 46 sampai akhir perikop ayat 57. Gimana ketika Fir'aun itu ngasih sebuah mandat, sebuah kuasa, sebuah kesempatan, sebuah otoritas kepada Yusuf, dikasih. Yusuf langsung ngerti loh dia itu mesti ngapain. Ini kalau nggak dipersiapin sebelumnya nggak mungkin. Paling cuma tolah-toleh begitu ya. Saudara nanti bisa baca bagaimana ketika mandat itu turun, kuasa ilahi, otoritas itu turun atas Yusuf menjadi penguasa Mesir. Dia langsung ngerti. Kayak semua sudah di planning sebelumnya, jauh-jauh hari, tahun-tahun mungkin sebelumnya dia dalam penjara. Sudah di planning semuanya, ketika kesempatan itu datang siap. Itu pentingnya planning. Saudara, ketika kesempatan datang sama kita sudah ngerti apa yang mau kita lakukan. Coba saya kasih ilustrasi, saudara ya, simple. Saya mau tanya deh siapa yang di sini. Bobby deh. Tadi ke gereja dari rumah berangkat ke sini atau dari mana, Bobby? Dari rumah. Oke, dari rumah ke sini kurang lebih berapa lama butuh waktunya, Bob? 15 menit. Ya, 15 menit. Oke. Saya mau tanya, Bobby ya. Tadi di jalan lihat mobil warna merah ada berapa, Bob? Gak ngerti. Kenapa? Normal. Kenapa? Karena Bobby tadi keluar dari rumah mau ke gereja, selama perjalanan dia nggak punya rencana memperhatikan mobil warna merah terus dihitungi karena dia tahu mau saya tanya. Kalau Bobby bisa jawab, wah luar biasa, penyertaannya luar biasa gitu ya, nujumable gitu ya. Sama saudara ya, ketika kita merencanakan sesuatu, coba tadi saya bilang sebelum berangkat di rumah ya, Bob, atau minggu depan deh, Bob, besok minggu depan mau ke gereja, tolong ya diingat-ingat sepanjang jalan dihitung mobil yang warna merah ada berapa ya. Nanti di sini saya kasih reward, saya kasih duit warna merah juga misalnya. Contoh nih ya, contoh Bob ya. Maka di sepanjang jalan Bobby akan ngeliat mobil warna merah banyak juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama halnya ketika kita merencanakan sesuatu, kita tulis rencana itu, maka sepanjang perjalanan kita akan peka sama peluang-peluang yang ada. Itu kita peka. Mobil merah itu peluang-peluangnya, ilustrasinya. Kalau kita nggak punya rencana, jalan aja mengalir tadi, kita nggak tahu sebelah situ ada peluang, sini peluang, sana itu Tuhan yang sudah sediakan lama buat kita. Yang di sebelah sini udah kelewatan jauh, mau balik juga nggak bisa, waktu nggak bisa bergulir kembali. Bedanya orang yang merencanakan sama enggak, dia akan peka yang samanya sama peluang. Bobby akan peka berapa mobil merah, berapa peluang yang dalam perjalanan yang untuk dapat reward tadi, duit warna merah. Poin yang keempat, pilar yang keempat, pilar yang keempat, keuangan. Niscaya ini yang sering bikin gegeran di rumah katanya ya. Puji Tuhan saya nggak pernah gegeran masalah keuangan. Prinsip dasar keuangan ini Pak Juwono sering ngajarin. Ada 3. Ada bagian yang dipakai, ada bagian yang ditabung, ada bagian yang ditabur. Ada yang dipakai, ini ya kalau ingat dulu dikasih ilustrasi, ada yang dipakai, ada yang ditabung.
masukin kantong, ada yang ditabur. Kita harus mendoakan keuangan di keluarga kita masing-masing, termasuk yang single juga mungkin belum berkeluarga. Doain dan rencanakan itu dengan very detail, dengan sangat baik, teman-teman ya. Karena jangan ada satupun yang dilewati. Yusuf ketika tahu akan mengalami satu masa kelimpahan, setelah itu masa kelaparan, Yusuf sudah nyusun mitigasinya gimana, planningnya gimana. Itu ngomong masalah duit loh, itu ngomong masalah aset, ngomong masalah kerjaan, logistik segala macam. Financial plan-nya jelas, detail dan strict dijalanin. Percuma dibikin jelas tapi nggak bisa dijalanin. Orang bilang bojai di sana ya. Bojai namanya capjai. Itu yang melindungi bangsa Mesir dari kelaparan dan dari bahaya kepunahan. Jadi financial plan itu penting banget. Satu kondisi, satu hal yang perlu kita ingat bersama, saudara ya. Kita percaya, saya juga percaya banget, dan saya kira semua kita di sini juga percaya bahwa penyediaan dan pemeliharaan dari Tuhan itu selalu ada buat anak-anaknya, bagi kita semua. Amin. Namun perlu diingat, tugas kita itu adalah sebagai pengelola, stewardship. Kita bukan pemilik, kita cuma pengelola, bukan pemilik. Karena itu, kalau ngomong di masalah pilar keuangan, yang namanya perencanaan keuangan, financial plan, itu sangat penting dan itu harus tetap ada. Kenapa? Karena itu yang akan menolong kita menjalankan tadi tugas pengelolaan tadi, supaya kita bisa menjadi seorang bendahara kerajaan Allah yang baik, nggak ngawur-ngawuran. Nanti kurang ini kurang itu, minta sama Tuhan, Tuhan kok nggak diberkati ini, padahal kita nggak punya planningnya apa-apa, polosan aja. Nggak tahu berapa yang dipakai plus atau minus, nggak tahu yang ada di tabungannya kok konstan, ya toh nol terus atau gimana, nggak bisa nabung terus. Ada yang ditabur enggak? Kenapa kok kita ngomong ada yang ditabur atau enggak? Karena pastikan ini ada, jangan sampai nggak ada. Karena suatu yang kita tabur itu akan menjadi benih. Benih yang ditabur itu akan jadi pohon yang tumbuh. Pohon yang tumbuh itu akan menghasilkan buah. Buah yang ada, kembali lagi, ada yang kita pakai, ada yang kita tabung, ada yang kita tabur lagi. Itu caranya Yusuf. Nanti dieksplor di kitab Kejadian. Yusuf memperlakukan itu. Kalian kerja ya, sekian dikasih ke raja, contohnya itu karena ya culture, budaya ya. Sekian pakai untuk hidupnya kalian. Jangan lupa ada yang ditabur supaya bisa tumbuh lagi nanti. Itu caranya Yusuf. Ada di Bible, ada di Alkitab. Jadi benih, pohon, buah. Ada yang merasa kurang duit? Kalau ada yang merasa kurang duit, yuk belajar ini. Tidak ada benih, tidak ada buah. Tidak ada duit, jangan-jangan gak ada benihnya. Oke? Merasa kurang duit? Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menabur? Ya, betul. Ya, pilar yang terakhir, kelima. Karena sudah jam 7 kurang 5. Pilar yang kelima terakhir, pilar komunitas atau pelayanan. Sudahlah, pilar yang nomor 1 tadi, karakter kerohanian, itu akan jauh lebih efektif ketika kita juga membangun pilar nomor 5. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk kita hidup sendiri. Manusia makhluk sosial, butuh komunitas, butuh teman, butuh orang-orang untuk kita belajar saling melayani. Ingat DNA-nya Tuhan yang turun ke kita itu, Tuhan turun dari surga ke bumi untuk melayani. Harusnya kita punya cipratan DNA itu. Mari kita belajar saling melayani. Amsal 27 ayat 17 terkenal banget. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Manusia yang gak punya komunitas, yang hidupnya sering seorang diri di tengah hutan, di rimba ya,
Nggak selalu ya, ada yang hidupnya di kota tapi selalu merasa sendiri. Orang ini tidak akan bisa tajam untuk melayani, bisanya tajam untuk menyakiti. Ketika hidup kita jauh dari perkumpulan, dari persekutuan, dari komunitas, kita akan jadi semakin tajam, tapi tajamnya untuk menyakiti, bukan tajam untuk melayani. Jadi komunitas sekelilingnya, sekeliling Yusuf, saudara-saudaranya dalam hal ini, itulah yang menajamkan dia selama beberapa waktu, bertahun-tahun dalam hidupnya. Setelah itu dia mulai dibuang keluar, berubah lagi komunitasnya, berubah lagi. Itu yang menajamkan karakternya Yusuf. So, coba katakan sama rekan-rekan pelayanan Anda, rekan-rekan FA mungkin ada di samping kanan kiri, atau jemaat yang ada di samping kanan kiri, satu pengertian ini: Tuhan memakaiku untuk membentukmu, dan Tuhan memakaimu untuk membentukku. Ingat konsep ini teman-teman. Ini selalu caranya Tuhan. Gak pernah Tuhan bentuk kita itu seorang diri. Pasti ada orang lain yang dilibatkan, siapapun dia. Termasuk mungkin rekan-rekan di samping kanan kiri, rekan pelayanan, rekan FA, ya kan, komsel. Coba deh, coba ngomong sama kanan kirinya. Tuhan memakaiku untuk membentukmu. Yes. Dan Tuhan memakaimu untuk membentukku. Amin. Jadi rencanakan kira-kira kapan kita mau join sama komunitas. Di sini ada FA. Rencanakan kapan mau join dengan pelayanan. Kita buka pelayanan banyak di sini, termasuk akan kita buka pelayanan baru, melayani Bipro Kids. Iya. Oke. Jadi kalau bicara, aduh saya nggak punya waktu, saya merasa kurang waktunya. Ingat prinsip firman Tuhan tadi. Kalau kurang duit, nabur, mungkin benihnya kurang, karena itu nggak pernah nuai buah. Kalau kurang waktu, nabur juga waktunya. Saya saksi hidup, menabur waktu, menuai waktu. Saya berdoa banyak kesaksian-kesaksian seperti itu, keluar dari FA, keluar dari pelayanan. Saya menyediakan waktu saya untuk berkomunitas, untuk saling belajar. Saya menyediakan waktu untuk melayani, dan Tuhan gak mau utang, Tuhan bayar lunas. Saya menabur waktu, saya menuai waktu. Amin. Yuk saya undang teman-teman mungkin PAW. Hari ini kita belajar sebuah kerangka ya, 1, 2, 3, 4, 5 pilar fundamental. Kerangkanya saja ini, isinya masih kosong. Isinya porsinya kita masing-masing di rumah untuk mulai mengisinya. Waktu masih panjang, masih ada, habis ini akhir Januari, masih ada 11 bulan ke depan. Masih keburu buat nyusun perencanaan untuk tahun 2024. Kita ngisi rencana kita untuk membangun 5 pilar fundamental dalam hidupnya.